Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek, yaitu dari tugas pemrograman berbasis web, dengan judul proyek saya adalah Sistem Pendaftaran Kelas Online. Nah, ini adalah tampilan halaman loginnya ya. Apabila kita mengakses dari website, misalnya ini saya sudah mempostingnya dengan nama domain bikinpinter.xyz. Nah, di sini ketika kita masukkan alamatnya itu langsung muncul halaman login. Nah, baik, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu gambaran umum sistem. Nah, di sini aplikasi ini memiliki dua peran utama, yaitu role sebagai siswa dan juga role sebagai admin. Nah, di role siswa sendiri itu kita dapat melihat kelas yang tersedia, kemudian dapat melakukan cek kepada kelas yang setelah dipesan, kemudian dapat mengedit profil juga. Nah, kemudian pada user yang login admin itu, di situ kita dapat melihat dashboard analitik. Nah, ini juga sama ya, sebenarnya admin sama siswa sama-sama bisa mengakses dashboardnya, yang ada kuota vs pendaftar per kelas, kemudian pendaftar per hari. Nah, kuotanya vs pendaftar per kelas ini kita dapat disortir berdasarkan tahun ajarannya. Kemudian adminnya itu dapat mengatur tahun ajaran, siswa, daftar siswa, terus daftar pengajar, ada menu manajemen user, dan mengatur kelasnya, yaitu baik dia CRUD bagian kelas maupun dia melihat order per kelasnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba untuk login menggunakan admin dan juga menggunakan siswa ya. Oke. Nah, di sini misalnya kita saat ini login menggunakan siswa terlebih dahulu. Di sini terdapat validasi ya. Kalau misalnya dia salah, itu passwordnya akan muncul keterangan username atau password salah. Kemudian login, kita coba perbaiki. Nah, ketika pertama kali login, maka kedua role tersebut akan otomatis masuk ke dashboard analitik ya. Nah, kemudian di sini kita coba profil saya. Di sini kita bisa mengganti data ini, misalnya alamatnya kita jadikan nomor 2. Ini berhasil ya. Nah, ini menggunakan suite alert untuk notifikasinya. Kemudian di sini siswanya itu dapat melihat daftar kelasnya ya. Misalnya ini ada kelas biologi kuota 40, terdaftarnya 5, sisa kuota 35, tahun ajarannya kapan, terus pengajarnya siapa. Nah, kalau misalnya ingin daftar kelas biologi, tinggal klik daftar saja. Oke. Ya, kita tunggu terlebih dahulu, pendaftaran terkirim, email terkirim. Nah, ini emailnya itu nanti dikirim ke alamat email yang terdaftar di profil saya ini. Oke, kemudian daftar kelas saya di sini dia itu auto approve ya, yang kelas biologi itu 11 Oktober nih. Nah, ini auto masuk ke sini. Nah, setelah kita melihat balik ke daftar kelas biologinya, pasti sudah akan bertambah. Nah, ini sudah menjadi 6. Oke. Di sini ini adalah usernya, role-nya siswa ya. Coba kita masuk ke admin. Masukkan password. Nah, ini tampilan dari user adminnya ya. Ini bisa atur misalnya 1 gitu. Ini terdaftar sekian. Nah, ini bisa diatur juga. Nah, kalau misalnya tidak ada pendaftarnya, berarti sini kosong ya. Ini di dashboardnya. Oke, kemudian ini tahun ajaran. Ini sebenarnya saya tambahkan sih untuk mempermudah dari nanti filteran yang ada di sini, makanya saya tambahkan tahun ajaran. Kemudian siswa itu ini profil siswa, kemudian pengajar. Profil pengajar ini untuk membantu nantinya di tampilan kelas ya. Di pengelolaan kelas ini kita butuh pengajar juga ya, paling enggak setidaknya itu akan lebih melengkapi. Kemudian di bagian manajemen user ini kita dapat merekam user baru. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur role-nya. Nah, misal ini Adit Prakoso,
kita jadikan sebagai admin juga bisa. Di sini role-nya kita ganti jadi admin, save. Oke. Coba kita balik ke daftar user ya. Adit Prakoso dia sudah jadi admin. Nah, ini bisa di ini juga sortir. Oke. Kemudian di adminnya juga bisa mengelola kelas ya. Kelasnya itu di sini kita dapat mengatur kuotanya. Nah, misalnya tadi biologi itu ya ini kita sortir dulu. Nah, biologi di tahun 2025 periode 2. Nah, ini kuotanya adalah 40 ya. Misalnya kita rubah kuotanya jadi 35. Oke, daftar kelas sudah berubah. Di sini biologi kita cek 359, nanti kita login pakai siswa lagi untuk mengetahuinya ya. Nah, kemudian kita ke menu pemesanan kelas ya, order kelas. Nah, di sini kita cek tadi siapa ya, saya ya, Taufik Hidayat. Oke, nama kelasnya kita biologi siapa. Nah, ini tadi yang 11 Oktober ya, ini udah masuk. Kita coba cek lagi di yang siswa ya, apakah sudah berhasil. Nah, ini biologi berubah ya, dari 40 ke 35 kuotanya. Ini sudah berubah ya. Oke, baik di dashboard pun ini berubah, ini sudah nambah, dan ini kuotanya sudah berkurang. Oke, kita nanti dulu. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan arsitektur dan ERD. Ini terkait dengan tugasnya ya. Tadi kan terkait dengan kelengkapan fitur ya. Skenario student dan admin berjalan, kemudian navigasi jelas, akselerasi dasar responsif, kemudian kualitas kode backend, seluruh modul, validasi, transaksi keamanan dasar, state handling, komponen reusable, dan error handling. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan arsitekturnya terlebih dahulu. Nah, karena ini frameworknya menggunakan framework Y2 PHP itu. Di sini kita menggunakan pola MVC ya, yaitu models, kemudian views, kemudian controller. Nah, di sini model itu dia menangani koneksi dan logika data. Kemudian dari situ diatur menggunakan controller. Controllernya itu mengatur alur bisnis. Nah, kemudian view-nya itu dia akan menampilkan antar muka pengguna. Jadi view itu dia akan memanggil dari ini controller dan juga model. Oke, ini adalah struktur dari ini ya, arsitektur yang dari PHP itu ini aplikasi ya. Nah, itu penyusunnya adalah semuanya dari entry script ya. Terus kemudian modulnya itu berasal dari controller. Nah, controllernya itu dia akan mengontrol baik itu filter, kemudian dia akan mengatur view. Nah, view-nya itu ada widget dan juga asset bundle. Kemudian modelnya itu dia akan menangani koneksi ya antara logika dan data. Nah, kemudian terkait dengan ERD di sini saya zoom terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa tabel yang sudah saya buat terkait dengan aplikasi ini. Tabel yang pertama adalah user ya. Di sini ada ID user, kemudian username, password, hash, authentication key, access token, email, dan role. Nah, di sini itu relasinya dengan tabel siswa adalah 1:1 ya, dimana ID user itu menjadi foreign key di tabel siswa. Nah, nanti siswanya itu dia akan memiliki ID user yang bisa dipakai untuk login ke aplikasi. Nah, kemudian dari user itu dia juga ada relasi one to many ya, user ke order class, yang mana order class itu adalah isinya itu data terkait dengan pemesanan ya, pemesanan dari siswa dan juga ID usernya itu. Oke,
Di order kelas ini dia tuh ada beberapa relasi ya. Dia relasi dengan user, kemudian relasi dengan kelas juga, sama relasi dengan siswa juga sebenarnya itu. Dimana di sini itu dia ID siswa itu merupakan foreign key, kemudian ID kelas juga foreign key. Nah di sini itu dia akan menyimpan data transaksi kelas yang disimpan oleh user, oleh siswa maksud saya. Kemudian order kelas itu pengajar itu juga ada relasi juga, nantinya itu dia akan masuk ke kelas seperti itu. Oke, pendidikan itu dimasukkan sebagai tabel bantu aja ke pengajar, dan tahun ajaran itu di situ nanti dimasukkan ke dalam kelas ya, data kelas itu. Oke, lanjut ke berikutnya. Kemudian mungkin akan lanjut ke fitur siswa ya. Fitur siswa yang sudah dijelaskan tadi ya, ada bisa mengatur profil, bisa melihat kelas yang tersedia, atau mendaftar tadi sudah ditampilkan keberhasilannya. Kemudian ada juga ini melihat di kelas saya itu, kelas saya adalah apa aja, terus nanti bisa diaksinya seperti apa. Mungkin bisa dicoba lagi. Kita bisa mencoba untuk buat dari siswa terbaru kali ya. Oke, ini saya logout, misal dari register aja, dari yang terbaru. Misalkan saya buat username-nya misalnya, karena saya laki-laki, nah seperti ini, anak cowok. Emailnya mungkin sebenarnya bebas aja sih emailnya seperti apa. Cuman nanti ketika dikirim pasti akan ada laporan gagal kirim ya kalau misalnya emailnya salah. Ini kenapa saya buat passwordnya hanya sekali saja, karena ini untuk memudahkan pada saat proses registrasi ini. Sebenarnya kalau misalnya mau dibuat lebih profesional bisa saja sih. Oke, coba saya register ya. Oke, pendaftaran berhasil. Nah, ini sudah berhasil login ya dari username yang baru saja saya buat. Nah, jadi di sini username yang baru saja dibuat itu dia akan otomatis jadi ada di tabel database ya. Nah, itu dia akan masuk ke sini. Akan tetapi di sini tampilannya adalah anak cowok. Anak cowok itu tadi kan nama ya, nama yang di situ. Kemudian ada foto juga. Nah, ini ketika dia tidak punya data di kelas atau profil saya, maka akan default seperti ini. Makanya tadi ada keterangan untuk melengkapi data setelah registrasi. Nah, ini bisa dicoba ya. Sini alamat jalan depan rumah. Misalnya ini saya isi sembarang saja ya. Misalnya tempat lahirnya Bekasi. Oke, tanggal lahirnya kita setting 2000. Oke. Nah, ini bisa pakai foto atau bisa tidak pakai foto, sama saja. Oke. Oh iya, namanya belum ada, makanya ini nggak ganti. Oke. Bisa ambil foto sih sebenarnya. Oke, mungkin bisa saya cari saja, nggak apa-apa. Pakai foto saya aja, tidak masalah. Oke, ini udah ada. Kemudian lihat kelas, tadi kita coba kelas biologi ya. Nah, kita tambah satu lagi, kita daftar. Oke, pendaftaran berhasil, email terkirim. Nah, ini prosesnya dia adalah auto confirm ya, berhasil, terus email otomatis terkirim. Kemudian setelah itu kita lihat di kelas saya. Nah, ini auto approve kan. Kalau misalnya saya batalkan kelasnya,
pendaftaran kelas berhasil dibatalkan. Nah, ini tidak ada aksi di situ. Cuman di sini dia tadi kan udah nambah 7 ya, jadi 7. Nah, terus karena dibatalkan dia akan otomatis berkurang jadi 6 lagi. Kemudian apabila kita ajukan ulang, ini berhasil diajukan. Akan tetapi di sini sudah menambah jadi 7, akan tetapi di sini menunggu persetujuan. Nah, itu persetujuan itu nanti adanya di role admin. Oke, sekarang kita lanjutkan slide-nya. Oh iya, ini terkait dengan status yang tadi itu, dia datanya itu disimpan di tabel order kelas ya, dan sistem secara otomatis akan memperbarui kuota ketika siswa mendaftar atau membatalkan. Mungkin bisa ditampilkan kali ya, sebentar. Nanti akan saya tampilkan. Baiklah, lanjut di sini. Sekarang fitur admin. Nah, di fitur admin di sini adalah data-data ya terkait dengan admin. Nah, sistemnya itu tuh dia akan menyediakan menu manajemen kelas, baik itu untuk menambah, mengubah atau menghapus data kelas. Nah, di sini kan bisa mengatur user juga, kemudian bisa mengelola pemesanan kelas dan bisa melihat dashboard analitik. Oke, untuk lebih enaknya sepertinya bisa langsung login saja ya. Ada beberapa user admin ya. Oh ya. Nah, di sini adminnya itu dia bisa melihat user yang tadi ya. Tadi itu namanya anak cowok. Nah, ini sudah ada ya terdaftar. Kemudian bisa melihat daftar peserta ada di sini. Tadi itu pemesanan. Nah, ini yang masih pending itu ya, yang biologi itu udah dia statusnya pending. Di sini kita bisa mengaturnya, statusnya menjadi approve. Nah, kalau approve maka otomatis di sana juga kan otomatis ke approve. Oke. Nah, ini yang biologi tadi. Oh, mungkin bisa menu tambah user. Kita coba manajemen user, kita bisa nambahkan passwordnya. Kita kasih role siswa saja. Nah, akan muncul notifikasi ini, user baru berhasil dibuat beserta data siswa. Nah, di sini itu tadi yang anak cewek ya. Nah, anak cewek. Nah, dia juga akan otomatis masuk ke daftar siswa. Sebentar. Sebenarnya data ini karena tadi yang saya tampilkan adalah yang sudah saya upload di hostingan, mungkin bisa saya coba di ini juga, localhost. Ini sama saja sih sebenarnya. Datanya itu kalau akan masuk ke dalam user ya, ke dalam user sini. Nah, ini ada hashing dari passwordnya. Ini sama saja ketika kalau misalnya saya buka PHP admin dari yang online, cuman saya akan buka yang bagian ini saja, yang lokal. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya terkait dengan validasi hash password dan role access. Nah, di sisi backend ini sistem sudah menerapkan validasi keamanan dan manajemen peran pengguna untuk role access, baik itu siswa maupun admin. Seperti tadi ketika siswa login itu menunya tidak akan sama dengan admin ya, akan berbeda. Nah, untuk validasinya itu setiap formnya itu wajib diisi ya.
Karena kalau misalnya tidak diisi, misalnya waktu pendaftaran itu ada form yang kosong gitu, maka otomatis akan muncul pesan bahwa form ini kolom ini harus diisi. Nah, tadi kan kolom kontak itu saya isi kosong. Nah, itu sebenarnya itu diperbolehkan karena itu diatur pada ini di model di user. Nah, ini misalnya di user ini public function rules. Nah, di sini kita atur di rulesnya. Nah, return username required. Nah, artinya adalah kalau username itu dibutuhkan, jadi ini wajib diisi. Nah, akan tetapi email yang kolom email ini karena dia tidak required, maka otomatis dia kalau misalnya tidak diisi diperbolehkan. Akan tetapi kalau misalnya diisi, dia harus menggunakan format email. Jadi format email itu adalah @domain. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengatur apa saja yang unik, yaitu username, email, kemudian role-nya. Ini saya atur sebagai value utamanya adalah siswa ketika daftar seperti register pada waktu awal itu. Nah, kemudian passwordnya adalah save, itu maksudnya tidak terlihat ya. Oke, bisa kita cek saja, ada di kodenya. Itu dia masuknya ke dalam model ya. Nah, dimana di model ini kita mengatur apa saja yang akan dilakukan. Nah, seperti tadi kan, untuk mengatur logika datanya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan keamanan ya. Oke, keamanan itu menggunakan hashing password ya. Nah, framework Y2 PHP itu dia sudah ada fitur YAPP security ya, $app security, di mana dia akan menggenerate password hash, model, terus password. Nah, di sini Y itu dia kalau misalnya kita mengetikkan password tertentu, misalnya ABCD 1234, nah itu dia yang akan muncul di PHP My Admin atau di sini. Nah, password itu dia tidak akan ABCD 1234, melainkan akan menjadi hashing seperti ini. Hashing ini adalah dia diatur dari Y sendiri. Oke, ini bisa saya cek juga sih sebenarnya. Bisa kita buka di sini. Ini dia hashing password kalau ada input ya. This password hash YAPP security generate password hash this password. Nah, di sini setiap kali seseorang menginputkan password dan dia entah itu akan edit password atau input password, nah dia akan di-hashing terlebih dahulu oleh Y-nya, kemudian akan masuk ke dalam database-nya, itu sudah bentuk hashingan. Nah, ketika akan dipanggil, maka dia akan di-decrypt terlebih dahulu, setelah itu akan bisa terbaca. Oke. Kemudian terkait dengan role access ya. Nah, role access itu di sini misalnya di file sidebar.php ya. Nah, di sini itu kalau misalnya role-nya itu adalah quest, maka tidak ada menu yang akan ditampilkan, bahkan dia akan dilempar ke halaman login ya. Nah, kemudian menggunakan YAPP user identity role di situ untuk menampilkan apa saja yang akan ditampilkan. Nah, kita coba buka di file sidebar. Nah, di sini untuk mengatur tampilannya ke web itu semuanya menggunakan diffuse ini ya. Di sini sidebar. Nah, ini adalah apa saja yang akan ditampilkan ketika muncul setelah login ya. Nah, di sini ini adalah tampilan kalau misalnya foto defaultnya adalah tidak ada foto yang ada, maksudnya tidak ada foto yang tersimpan, maka menggunakan foto default, yaitu default user.png.
Nah, apabila ada fotonya, maka akan menggunakan kolom foto yang ada di sini, siswa. Nah, ini ada kolom foto ya di sini. Kolom foto, kalau misalnya dia punya foto maka akan ada isinya. Ini penyimpanannya adalah siswa SI bla bla bla. Oke. Kemudian di sini misalnya untuk mengakses, kalau isQuest itu dia tidak ada menu apapun selain menu login. Makanya tadi ketika belum login akan otomatis masuk ke situ. Nah, kemudian apabila role-nya itu admin, maka yang ditempelkan adalah dashboard tahun ajaran siswa pengajar, manajemen user. Nah, manajemen user itu ada kelas, terus kemudian ada menu kelas, kelola kelas, dan pemesanan kelas. Nah, kalau siswa yang muncul adalah dashboard profil saya, lihat kelas saya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan apa lagi ya, testing ya. Oke. Testingnya itu testing dan deployment. Nah, di sini testingnya saya menggunakan kode exception ya. Nah, itu vendor bin kode save.run test user test.php. Nah, sini ada beberapa testing yang bisa dilakukan sih. Oke, mungkin bisa dicoba terlebih dahulu ya. Oke, kita jalankan CMD terlebih dahulu. Misalnya unit user test. Ini untuk testing terkait dengan mengecek password validation, kemudian loginnya. Login session failed. Nah, ini tidak masalah. Kemudian ada beberapa lagi sih, testing user, login test, kemudian kelas, kita mengecek untuk logika dari kelasnya ya. Kalau misalnya ada yang ditambah maka kuotanya akan berkurang. Coba kita coba kelas tes. Nah, sini saya sudah membuat beberapa testingan sih. Oke, kelas tes bisa kuota. Ini berhasil. Kemudian testing pendaftaran. Konfirmasi. Oke, kita coba yang konfirmasi pendaftaran ya, otomatis. Kemudian kita coba lagi tes terkait dengan admin ya. Admin bisa menambah atau edit kuota dan lihat kuota. Oke, berhasil semua. Oke, dan ini laporan isinya ada di sini. Terus lanjut terkait dengan dokumentasi ya. Oh ya, dokumentasinya yang file readme itu saya sudah ada filenya, ada di ini. Ini adalah repository saya ya. Di sini saya ada dua aplikasi ya, satunya pakai Java. Oke, ini sistem pendaftaran kelas online sudah saya upload di GitHub. Nah, di sini terkait dengan
readme.md nya sudah ada di halaman depan ya. Nah, ini bisa dibaca di sini. Fitur utama baik siswa maupun admin sudah saya sampaikan di sini. Terus IRD-nya, kemudian alangkah instalasi juga saya sampaikan di sini. Apabila untuk cloning tinggal diedit aja ini sebenarnya. Oke, lanjut. Ini adalah deploy online-nya, ada di halaman ini ya. Langsung muncul. Oke, saya kembali ke sini. Video demo aplikasi saya sudah upload demonya, ada di sini. Baik, perkenalkan nama saya. Oke, saya close saja. Oke, kemudian mungkin yang bagian ini akan saya edit ya. Yang bagian ini di sini nanti akan saya lengkapi terlebih dahulu terkait dengan alamatnya. Soalnya ini waktu itu saya memang buat pas belum saya upload. Oke, akan saya perbaiki ininya. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, terkait dengan IRD ya. Ini di sini sebenarnya ada beberapa yang saya upload juga terkait dengan dokumentasi ya. Ada API spec-nya ada di sini. Sistem pendaftaran kelas. Nah, ini ada get user index, menampilkan daftar user khusus admin. Nah, siswanya tidak menampilkan itu. Kemudian di siswa itu menampilkan daftar kelas yang tersedia, daftarkan diri ke kelas. Nah, ini alamatnya ya, pos siswa daftar.id ID kelas, get ID kelas saya ini untuk menampilkan daftar kelas saya. Kemudian siswa dapat membatalkan. Oke, admin, ini di admin ada apa aja. Kemudian di dashboard analitik yang tadi itu dia ada di site dashboard. Nah, ini dapat menampilkan grafik kuota versi daftar per kelas. Oke, ini terkait dengan arsitektur yang digunakan ya. Overview-nya adalah aplikasi ini dibangun dengan metode model view controller menggunakan framework gitu. Ini role utamanya. Kemudian presentation layer-nya, arsitektur lapisannya yaitu adalah view-nya menggunakan HTML, Bootstrap, ambil ETE. Kemudian controllernya itu site, siswa, kelas, user, order kelas. Application layer ada business logic di dalam controller, validasi input, session, flash message, authentication. Kemudian ada data layernya itu adalah model menggunakan active record ya dari framework. Kemudian di sini ada user, siswa, kelas, order kelas, tahun ajaran, pengajar. Database-nya menggunakan MySQL dan MariaDB atau MariaDB. Saya itu MySQL ini MySQL. Kemudian infrastruktur layernya yaitu G2 Framework Core PHP 8.0 ke atas. Kemudian Composer, Mailer. Nah, itu emailnya yang waktu itu tadi saya kirim konfirmasi berhasil itu menggunakan SMTP dari Google ya. Jadi harus mendaftarkan terlebih dahulu app password. Nah, itu harus mengaktifkan fitur MFA ya. Oke. Ini sebenarnya bisa disetting menggunakan email lainnya, tapi kali ini saya menggunakan email pribadi khusus untuk ini saja sih. Kemudian komponen utamanya alur proses. Di sini keamanan hingga diagram sederhana dan catatan. Kemudian deployment, ini petunjuk cara instalasinya. Di sini ada konfigurasinya juga. Ini alamatnya untuk clone ya, instalasi project. Nah, ini nanti akan saya sesuaikan dengan ini di bagian yang readme itu. Oke, konfigurasi.
Ini sebenarnya admin 123 dan demo 123 ini bisa dipakai juga, cuman tadi saya menggunakan administrator yang lainnya. Untuk ERD tadi saya sudah tampilkan ya, cuman kalau di situ tampilannya tidak bagus. Ini dia. Ini adalah ERD yang saya upload di GitHub, cuman di sini malah tampilannya kurang bagus. Oh, ini file testing uji. Oke. Di sini ada database ya, database utamanya yang ini adalah basic test, itu untuk testing dari aplikasi itu. Oke, setelah ini mungkin kita akan ke beberapa kode ya. Kalau misalnya terkait dengan validasi itu tadi kita bisa ke model terus siswa. Nah, di sini rules untuk siswa. Nah, ini terkait dengan aturan untuk siswa itu ada apa saja yang harus required. Nah, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, ini semua harus ada di dalam tabel siswa. Kemudian terkait dengan user, nah itu seperti tadi yang required itu aturannya. Kemudian hashingnya itu ada di controller ya, user controller. Nah, di sini ada hashing untuk pengisian dari passwordnya. Selanjutnya dashboardnya itu ada di site. Ini adalah codingan untuk dashboardnya ya, if this title dashboard analytic. Nah, di sini menggunakan ada chart kuota. Nah, ini JavaScript ya. Di sini itu sistemnya adalah penggunaan array. Jadi pada dasarnya data yang ada di dalam tabel order kelas itu dijadikan array terlebih dahulu, kemudian ditampilkan ke dalam dashboardnya atau grafiknya. Kita coba ke kelas saya terlebih dahulu ya, siswa terus kelas saya. Nah, ini di sini ada terkait dengan tombol ini ya, tombol aksi status itu loh. Nah, ini apabila statusnya reject maka akan ada tombol ajukan ulang, terus ini nanti dikirim ke ajukan ulang, akan ada status ajukan pendaftaran kelas ini seperti tadi itu. Kemudian untuk coba ke register ya, view site. Oke, view user. Ini untuk pendaftaran user ya. Ini dari admin sih yang rekam user baru itu. Menunya dari sini. Nah, ini adalah action column itu untuk menampilkan aksi ya. Baik itu ada detail, ubah dan hapus. Nah, data-data yang dari model itu ditampilkan di view itu menggunakan grid view ya. Grid view provider, data provider. Terus kalau misalnya tampilan yang untuk edit itu dia akan masuk ke dalam tadi kan grid view, satunya itu action view, action column. Ini adalah form. Jadi ketika di sini misalnya mau nambah gitu, dia akan masuk ke dalam
file underscore form.php. Di sini adalah apa saja yang harusnya tampil di halaman untuk formulir registrasi. Submit ini sukses, maka dia akan kirim ke dalam database, kemudian muncul konfirmasi sukses. Oke, selanjutnya tadi sudah ada notifikasi email ya, walaupun tidak menggunakan WhatsApp. Kemudian izin granular sudah ada, state handling component disable. Oh ya, terkait dengan component disable itu sebenarnya itu dari variabel apa itu nanti bisa dipakai lagi ya, karena di sini kita menggunakan yang sistemnya get ya. Nah, misalnya di sini relasi antar tabel ya. Ini dari model class.php. Nah, ini kalau misalnya kita mau menggunakan data pengajar, itu kita ada query di sini. S1 pengajar kelas. Nah, ini ID pengajar sama dengan ID pengajar. Ini adalah ID pengajar yang ada di dalam tabel pengajar dengan ID pengajar yang ada di dalam tabel kelas. Nah, query-nya ditulis seperti ini kalau misalnya menggunakan tuh. Ini adalah component reusable ya, dimana get tahun ajaran itu ini bisa dipakai juga di tabel yang lainnya. Nah, pemanggilannya adalah menggunakan langsung dolar tahun ajaran seperti itu. Ini ada di model, kemudian kelas siswa, ada beberapa di sini untuk relasi-relasi seperti itu. Nah, di sini misalnya controller ya. Nah, terkait dengan controller itu, nah pengirimannya tuh seperti ini. Return this render index. Nah, maksudnya tuh dia akan merender halaman index.php. Tergantung dia itu dari view apa, seperti itu. Misal dari siswa ini. Nah, misal ini return $list redirect view ID siswa, model ID siswa. Nah, karena di sini adalah siswa, berarti ini dia akan memanggil file view dari siswa, terus menggunakan index, kemudian dia akan memanggil ID siswa yang ada di menu ini. Oke, seperti itu. Baik, mungkin lanjut. Oh ya, sudah habis. Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dapat menjelaskan berbagai hal terkait dengan proyek ini. Apabila terdapat beberapa kesalahan, saya mohon maaf dan mohon bimbingan serta koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.